Laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan entitas. Neraca menunjukkan aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan atau laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Arus kas. Menurut Tanjung, laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Menurut Sugiri dan Bogat, laporan arus kas menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Sumber dan penggunaan arus kas. Sumber arus kas yang pertama laba bersih atau net income, 2 penurunan dalam aset, 3 peningkatan dalam liabilitas, 4 penyusutan biaya non-kas lainnya, 5 penjualan saham. Penggunaan arus kas yang pertama rugi bersih atau net loss, 2 peningkatan dalam aset, 3 penurunan dalam liabilitas, 4 pembayaran dividen, 5 pembelian kembali saham atau stock repurchase atau buyback. Arus kas operasi. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasi merupakan pengambilan dari laporan laba rugi yang kemudian dilakukan penyesuaian sebagai berikut. 1. Menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. 2. Melakukan penyesuaian terhadap aset lancar. 3. Penyesuaian terhadap piutang dan persediaan. Dan yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap liabilitas lancar. Baik, selanjutnya analisis arus kas operasi atau SCMA. Ya, di sini ada laporan keuangan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 530 miliar pada tahun 2010 dan 912 miliar pada tahun 2011. Sehingga analisis arus kas operasi SCMA pada perusahaan tersebut adalah arus kas operasi perusahaan menghasilkan nilai yang positif dengan jumlah yang besar, sehingga artinya operasi perusahaan mampu menghasilkan laba. Dan analisis arus kas operasi atau FIFA pada perusahaan tersebut adalah mengalami peningkatan pendapatan usaha dan menghasilkan laba bersih sebesar 3 miliar pada tahun 2010 dan 26 miliar pada tahun 2011. Dan arus kas dari aktivitas operasi PT FIFA Media Asia Tbk atau FIFA tahun 2010 dan 2011, perusahaan mengalami kas bersih untuk aktivitas operasi negatif. Kemudian menurut Hartanto 2002, tujuan pokok disajikannya laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang perusahaan, penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi, sehingga laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklarifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sehingga penyusunan laporan arus kas melibatkan 3 langkah pokok, yaitu 1. Menentukan perubahan dalam kas, 2. Menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan ketiga menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semua perubahan laba dalam perkiraan neraca harus dianalisis guna menentukan pengaruhnya pada kas. Menurut Sekausen 2001, untuk laporan arus kas dari aktivitas operasi ini dapat menggunakan 2 metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung hakikatnya adalah memuji kembali setiap item laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas
kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Selanjutnya, metode tidak langsung. Metode ini dimulai dengan angka laba atau rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba atau rugi bersih tersebut dengan item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dari 2009, aktivitas yang digolongkan dalam kelompok ini adalah semua transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non-kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibandingkan arus kas keluar, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibandingkan arus kas keluar, maka arus kas bersih yang akan digunakan dalam aktivitas investasi dilaporkan. Menurut Harahap 2009, arus kas dari transaksi pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan, berupa kegiatan mendapatkan sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan, dan sumber dana tersebut meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar uang tertentu. Menurut Prastomo dan Julianti 2008, analisis arus kas adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode, dengan tujuan untuk menginterpretasikan tren dan hubungan dalam suatu cara yang konsisten dan tegas. Kesimpulan, kinerja keuangan suatu entitas dan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan, sumber penggunaan perubahan kas dan serta kas selama suatu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, sehingga dalam membuat arus kas laporan harus: yang pertama, pilih perusahaan yang memiliki arus kas laporan dan arus kas bebas yang positif. Yang kedua, perhatikan apakah pelaporan ekspansi usaha atau tidak. Yang ketiga, arus kas yang negatif akan membuat perusahaan mencari alternatif lain seperti penambahan utang dan penerbitan saham baru.